Wandami Bante. Ya, ya silakan Pak. Saya mau tanya tentang kata yang terwarisi. Seperti yang kamang karisanti karya nangwa papa kangwa tasadayado bawisanti, ya kan? Berarti apapun yang kita perbuat, karma apapun yang kita perbuat, baik dan buruk, itulah yang akan kita warisi. Yang warisi ini kapan? Yang Pak? Yang mewarisi? Yang mewarisi kenapa? Seperti kapan? Kapan? Oh, kapan? Oh, oke. Apakah dalam kehidupan sekarang atau kehidupan yang akan datang, atau ada seperti safety box, simpan dulu. Terima kasih Bante. Para dewa harus punya banyak-banyak safety box. Menjadi ahli waris, ya, ahli waris. Kalau yang istilah pewaris itu apa? Pewaris itu yang mewarisi atau yang mendapatkan warisan? Susah ya. Ya, pewaris itu kita susah mengertinya. Harus dilihat di KBBI. Tentang itu hanya istilah saja. Artinya apa? Buah, ya, buah apapun akan kita dapatkan atas segala sebab berupa perbuatan yang kita lakukan, yang baik ataupun yang buruk. Nah, perbuatan itu memberikan buah kapan waktunya? Meskipun banyak penjelasan, khususnya rinci dalam pustaka pengulas, misalnya ada misalnya Garuka Kama, ada Acina Kama, ada apalagi Katata Kama, satu lagi lupa juga. Ada 12 apa namanya ini pengkategorian. Bagaimanapun secara umum buah karma itu muncul di sejenak, tapi patut diberi tanda petik kata sejenak itu. Sejenak setelah perbuatan itu dilakukan. Soalnya kata sejenak itu seperti misalnya, Ibu, sekarang jam berapa ya? Saya pengen tahu. Jam 12 pas. Saat saya bertanya apakah jam 12 pas? Tidak. Ada jeda waktu antara yang bertanya, mendengar, menjawab. Itu sudah jeda waktu. Kita mengatakannya itu masih dalam skup sekarang. Sehingga ya bolehlah secara bahasa itu di waktu sekarang itu. Nah, kata sejenak itu artinya apa? Yang diberi tanda petik itu tidak lain adalah sekarang ini. Karma itu sesungguhnya, walaupun diartikan perbuatan, yang dimaksud adalah sesungguhnya pemikiran atau niatan atau kehendak. Atau faktor-faktor tertentu dalam batiniah yang mewarnai batin. Disebut karma. Misalnya, satu penyimpulan dalam pemikiran yang disertai dengan contoh yang sangat umum, dengan keserakahan, atau mungkin dengan keirihatian, atau mungkin dengan kedermawanan, atau mungkin dengan cinta kasih. Nah, itu adalah namanya faktor batiniah yang membentuk satu pemutusan. Satu pemutusan yang
disebut niatan atau kehendak, itulah yang disebut dengan karma. Jadi karma itu bukan sebatas apa yang orang lihat secara mata melihat, telinga mendengar. Jauh lebih itu adalah niatan yang bersangkutan. Apa yang kita lihat dari luaran itu sebatas sebagai apa? Sebagai bentuk perbuatan, yaitu hanya bentuknya saja, rupanya saja. Misalnya kita melihat manggis begitu ya, orang yang tidak pernah kenal manggis, lihat manggis takut, dibuang karena warnanya hitam mengerikan, ada apa? Belontang-belontang begitu ya. Nah itu tidak tahu dalamnya bagaimana. Kalau dalam bahasa Pali itu sebutannya adalah akara. Akara, a panjang, k panjang, ra. Akara. Jadi bukan perbuatannya, tapi sikap atau gelagat atau bentuk dari karma itu. Dalam hal ini, karena yang dilihat itu hanya gelagatnya, sikapnya, bentuknya, apakah itu pasti mewakili isinya bagaimana? Tidak. Nah, jadi ini yang harus kita mengerti tentang karma, yaitu sesungguhnya adalah niatan atau kehendak. Nah, dalam ketika kehendak itu disertai dengan seperti tadi dikatakan, kalau keserakahan kebencian yang mewarnai suatu kehendak, di saat yang hampir bersamaan, yang dikatakan saat ini itu, saat sekarang itu, di saat pikiran itu disertai dengan keserakahan, kebencian, kegeraman, apalagi keinginan untuk membalas dendam, hati orang itu bisa dijaga ketenangan, kelegaannya tidak. Orang yang dikuasai oleh kebencian, aku mau membenci, tapi aku tidak mau sakit, tidak mau panas, tidak mau gelisah, tidak mau tegang hati saya. Mungkin tidak. Tidak mungkin. Dan kegelisahan, rasa panas, rasa tegang, terhimpit, itu sudah buah. Demikian pula saat ada kedermawanan, kemurahan hati, ada cinta kasih, ada semangat dalam hal-hal yang baik, dipaksa, kamu harus tertekan, kamu harus terhimpit, harus tegang, bisa enggak? Enggak bisa juga. Itu sudah buah. Kalau ada kemurahan hati, ada orang yang membutuhkan di pinggir jalan atau di apalah dalam situasi kondisi tertentu, kita melihatnya butuh bantuan, muncul kedermawanan kita, kemudian kita memberi sesuatu, kita tidak bisa dipaksa meskipun oleh diri sendiri, sakitlah kau. Tidak bisa. Yang muncul adalah apa? Rasa agung, rasa lega, rasa leluasa, rasa besar ya, rasa besar. Itu sudah buah. Nah, terwarisi oleh perbuatan sendiri dari satu kali saja memunculkan hal yang buruk maupun yang baik sudah memberikan dampak sedemikian rupa di saat itu juga. Dan apabila itu sekian kali dilakukan, kira-kira akan menjadi kekuatan tidak? Akan menjadi kekuatan. Perbuatan memberikan kebiasaan. Ya, kebiasaan memberikan habit. Nah, habit memberikan karakter. Karakter memberikan destiny. Destiny itu apa? Takdir, nasib. Jadi habit. Habit itu artinya apa? Kebiasaan lah ya, habit ya. Habit itu dari perbuatan. Orang yang melakukan sesuatu sering-sering menjadi habit, nanti
apa namanya lahirnya di mana? Lahirnya di habitat itu. Betul enggak? Betul. Nah, di sini mengerti bahwasanya itu akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu adalah kekuatan seperti bola salju. Tahu bola salju tidak? Bola salju itu dari puncak itu kecil saja. Tetapi kalau dia menggelinding, itu dia akan semakin padat dan semakin menarik salju yang ada di permukaan yang longgar itu. Nah, semakin lama, semakin ke bawah, semakin gelinding cepat, semakin membesar. Nah, itu namanya, ya seperti itu. Baik yang buruk maupun yang baik. Nah, hati-hati itu ya. Nah, makanya Sang Buddha mengajar karma bukan untuk menakut-nakuti. Apalagi karma lampu kau loh, kehidupan lampau loh, ini loh. Terus kemudian dicocok hidungnya untuk harus begini, harus begitu, harus apa. Dan harus takut ini, takut itu, takut apa. No. Setidaknya bukan semata-mata untuk itu. Melainkan untuk apa? Untuk menjadi aware, untuk menjadi sadar bahwasanya saat ini adalah saat yang perlu berhati-hati untuk, nah, setidaknya tahu apa jalan menuju pada keselamatan, kebahagiaan. Jalan apa yang mengarah ke hal yang merugikan, yang mendatangkan derita. Lebih dari itu juga menjadi punya rasa tanggung jawab pada apa yang diri sendiri lakukan. Bukan menyalahkan si A, si B, bukan menyalahkan Tuhan, menyalahkan setan, menyalahkan nenek moyang, menyalahkan siapa. Dan lebih dari itu, diajak untuk tegar dalam menghadapi situasi kondisi. Tegar bagaimana? Kalau memang segala sesuatunya dari diri sendiri, bukan dari siapapun yang lain, terima dong dengan ketegaran. Toh bukan dari siapapun yang lain. Nah, ini sesungguhnya karma diajarkan oleh Sang Buddha. Balik pada buah karma tadi. Buahnya apakah hanya di saat seseorang itu mengerjakan saja, tetapi lebih dari itu adalah juga saat setelah perbuatan itu, meskipun hanya sekedar berpikir, di waktu-waktu kemudian kira-kira itu membentuk jiwa tidak? Kalau seringnya itu iri hati, didasari dengan kekikiran yang kuat, didasari dengan kebencian, itu sudah menjadi sering, menjadi habit. Nah, kira-kira mindset dia itu bagaimana ke depan itu? Atau cara berpikirnya itu. Dan cenderung untuk apa? Cenderung untuk negatif. Dan itu sudah buah tanpa disadari disadari ataupun tidak. Dan itu adalah buah secara dalamnya, belum buah secara luarnya. Kalau misalnya orang disertai dengan hari-hari sungut-sungut melulu karena ketidakpuasan, kebencian, karena keiri hatian, karena kekikiran, karena hal-hal yang buruk, harapan apa yang terlalu besar yang selalu membulan-bulani pikiran dia. Wajahnya kira-kira ceria, bahagia, atau muram, kusam. Iya. Dili sendiri lihat kecermetannya, udah. Apa ini? Siapa ini? Kok aku jadi begini? Apalagi orang lain. Dan bukan hanya wajahnya saja yang tampak menjadi tidak menarik. Keluar kata-kata dari mulut dia, kita kira-kira keluar apa? Kalau hatinya itu disertai dengan hal-hal buruk seperti itu. Dan juga sebaliknya tentu, kalau diwarnai dengan
hati yang baik, dengan kedermawanan, dengan rasa tahu terima kasih, tahu balas budi, punya meta, punya kepedulian. Wajahnya bagaimana kira-kira? Orang akan datang, kira-kira, oh kok sepertinya nyaman ya, berdekatan atau bersama. Ya, yang jauh mendekat, yang dekat nggak pergi. Dan itu sudah buah. Buahnya itu apa? Menarik bagi semua orang. Kalau hati orang itu baik. Apalagi kalau sudah ditunjukkan melalui tutur kata yang nyata, tindak tanduk yang real. Nyata, kelihatan, tampak apa yang dilakukan itu kok, membuat orang itu rasa manis hati. Dan ini apa namanya yang dikatakan sebagai buah yang akan datang, tetapi masih dalam kehidupan yang sekarang, kehidupan yang sama. Dalam arti apa? Kehidupan yang sama, kehidupan secara persepakatan. Yaitu kita hidup itu apa? Mulai dari dilahirkan sampai meninggal dunia, namanya hidup. Tetapi dalam Buddhis, hidup yang punya batasan makna seperti ini adalah sebatas sebagai hidup sebagai persepakatan, makna persepakatan. Oleh karena hidup itu sendiri bukan sejak lahir sampai meninggal, tapi hidup sendiri itu adalah momen per momen pikiran. Dan kalau mau lebih mendalam lagi, sesungguhnya hidup itu sendiri tidak ada. Tapi ini perlu pemahaman yang lebih mendalam. Nah, cukup tahu saja dalam Buddhis menolak teori yang hidup. Hidup yang kita mengerti sebagai yang hidup itu sebatas sebagai persepakatan oleh orang yang punya pengetahuan terbatas. Nah, di sini dalam rentang waktu ke depan nanti, dalam kehidupan persepakatan, ya 10 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, namanya akan harum tidak kalau orang itu baik hati. Dihargai orang tidak, dipuji orang tidak, disenangi orang tidak. Dua orang datang, ya, apakah dia yang satu begitu disambut dengan wajah yang senyum, disalami, digandeng, didudukkan, didengar kata-katanya, diajak bicara. Yang satu lagi padahal datang bersamaan. Yang satu lagi datang seolah-olah melihat pun tidak. Ya. Dicuekin. Kalaupun dia ngomong, yang datang itu ngomong sesuatu, kalau sedikit terlalu banyak, udah deh, jangan banyak dulu deh. Ya. Kalaupun dia ngomong benar, juga belum tentu dipercaya. Tidak adil banget si dewanya itu. Menciptakan dua orang, yang satu diperlakukan oleh yang lain sedemikian rupa, yang satunya itu diperlakukan seperti itu. Ini dewa macam apa? Kalau semuanya itu ditentukan oleh dewa. Ya kan? Nah, itu semua ada penyebabnya. Yang satu kata-katanya lurus, jujur, komitmen, kata-katanya halus, manis, lebih dari itu sering membantu, ringan tangan. Apalah yang baik-baik? Nasihatnya, ya dari nasihatnya, kata-katanya apa begitu ya? Ya memang yang muncul dari hati dan dia juga dalam batasan tertentu itu juga menjalankannya, orang ya muncul respect, muncul menghargai, apresiasi itu adalah hal yang biasa. Tapi yang satu itu sering bohong, sering menipu, sering tidak komit, sering janji-janji hanya PHP saja. Begitu ya? 1-2 kali oke, tapi kalau sering kali kemudian bagaimana orang akan melihat dia?
Jadi kedua orang itu datang, apakah dewa yang membuat mereka itu menjadi berbeda? Yang benar aja, itu fitnah terhadap dewa. Itu sudah dapat dikatakan waktu mendatang buah-buah karma itu seseorang warisi, seseorang terima. Tapi itu sendiri masih dapat dikategorikan sebagai buah di waktu sekarang. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian. Mengapa dikatakan buah pada waktu sekarang? Masih dalam kehidupan yang sekarang ini. Jadi yang namanya waktu itu seperti sesuatu yang sangat-sangat tiada ketentuan yang pasti, sifatnya sangat-sangat relatif. Kapan sekarang, kapan nanti itu relatif sekali. Ya. Ya, apa namanya? Biasa kan kita ditanya, ditelepon, udah sampai mana kamu? Ya, ini sedang jalan. Ya. Padahal jalan dari kamar mau keluar. Belum masuk ke mobil. Iya. Yang ketawa-ketawa itu pastinya ini mengalami. Iya. Betul. Nah, kehidupan mendatang itulah yang agak sulit untuk disimpulkan sebagai kapan, yaitu saat sekarang ini, dalam kehidupan ini juga, dan memang nyatanya yang real, yang eksis, yang bisa secara gamblang diketahui oleh keenam pintu indera itu kan kehidupan sekarang ini ya, yang nyata ya. Kehidupan mendatang yaitu kehidupan setelah kematian boleh dibahas tapi untuk didengar saja. Tapi maaf itu karena memang kita tidak sama-sama tidak tahu ke depan itu nanti akan lahir lagi atau tidak. Iya. Ya toh? Walaupun itu dikatakan nanti setelah kematian, sebelum menuntaskan atau memotong akar perbuatan, pasti akan berbuat, dan selama masih ada perbuatan akan memberikan hasil buah. Jadi ajaran Sang Buddha itu adalah secara puncaknya adalah ajaran untuk memutus karma. Memotong karma supaya apa? Tidak ada buah-buah di alam bahagia, alam menderita. Jangankan di alam menderita, alam bahagia pun masih susah, masih harus kecewa, masih harus susah untuk berusaha, untuk menambah kebaikan dan tidak ada henti, tidak ada selesai. Dan itu adalah jerih payah, itu adalah kesusahan, itu adalah nama lain penderitaan. Nah, balik lagi ke tentang kehidupan mendatang, sehingga dalam hal ini terhadap kehidupan setelah kematian tidak perlu dibesar-besarkan. Yang penting adalah nyata saat mendatang dalam kehidupan ini juga. Apabila itu nyata memberikan hal yang positif, kenapa tidak untuk dilakukan? Jika nyata itu merugikan diri sendiri, kenapa tidak untuk dihindari? Enough, cukup di situ. Tentang kehidupan mendatang, jika tidak ada, setidaknya kehidupan ini sudah merasakan, sudah memilih yang terbaik. It's okay kalau kehidupan mendatang ternyata tidak ada. Tapi kalau ada, kemana larinya? Nggak akan lari jauh-jauh. Kalau selama di dunia ini, yang dilakukan, yang difokuskan adalah hal-hal yang bajik, hal-hal yang mulia. Mau kemana? Tetapi kalau kehidupan mendatang itu juga betul-betul ada keburukan yang dilakukan, ya jangan mohon-mohon. Selama hidup berbuat buruk, ya mohon, ya bagaimana supaya diampuni segala dosanya.
Mau enak sendiri. Mau enak sendiri. Nah, dikatakan buah karma itu untuk kehidupan mendatang, jika kehidupan mendatang itu ada, atau setidaknya percaya ada, berbuahnya bukan hanya untuk kehidupan mendatang saat setelah kematian itu, tetapi sekian kali kehidupan, sekian puluh kali kehidupan, sekian ratus kali kehidupan untuk satu perbuatan. Jangan main-main. Itu yang namanya konsekuensi karma. Beda dengan hukuman dari perbuatan. Kalau hukuman itu dari sosok tertentu. Bersalah apa, dihukum jangka waktu berapa, didenda apa, setelah dendanya dibayar, dilunasi, hukumannya sudah dijalani, selesai. Menjadi orang yang normal seperti biasa. Tapi yang namanya konsekuensi ini tidak bisa disamakan dengan hukuman pihak-pihak tertentu. Hukuman sudah selesai gara-gara permisi bicara, ya kecurangan tertentu lah, atau ketidakbagusan tertentu. Sudah menjalani hukuman 3 tahun. Setelah keluar dari penjara, daftar ke sana ditolak, daftar ke sini ditolak, mau bergaul kemana dijauhi, ya diremehkan, ya rasanya bagaimana itu? Itu seseorang datang gitu ya, kemudian yang lainnya itu dia itu melihat, rasanya gimana itu? Meskipun 3 tahun dia sudah menjadi orang normal, 3 tahun sudah dia jalani itu, selesai sudah. Dia punya hak untuk bersama dengan masyarakat. Tapi itu tidak bisa dengan yang namanya hukum alam, yang namanya konsekuensi. Buah perbuatan. Nah, jadi kapan buah perbuatan itu memberikan buahnya? Ya, secara dasar itu ada 2, yaitu di saat sekarang. Saya ulangi sekali lagi, saat sekarang itu sesungguhnya adalah sejenak setelah pemikiran itu muncul. Tidak usah sampai ke ucapan atau tindak tanduk. Itu sudah ada buahnya. Dan ya buah-buah yang pada masa mendatang. Tetapi buah masa mendatang ini masih dibagi lagi, yaitu masa mendatang yang dekat dan masa mendatang yang jauh ke depan nanti. Entah itu 100 kehidupan mendatang, 250 kehidupan mendatang, masih memungkinkan memberikan buahnya. Meskipun itu, makin lama, seperti bola itu dihentakkan ke lantai, ya akan ya terus memantul, sampai kira-kira berapa kali pantulan? 3 kali, 4 kali, 7 kali? Atau 700 kali? Nggak sampai ya, makin lama makin melemah. Terlebih dari itu, yang dipantulkan bukan hanya bola itu, tapi sekian triliun bola. Bola yang baik dan bola yang buruk. Campur aduk, buruknya juga macam-macam, baiknya juga macam-macam. Itulah manusia. Memantulkan sekian banyak sekali bola, miliaran, triliunan, atau kuadriliun, mungkin tidak dapat dihitung dengan angka. Dan itu semua itu memantul-mantul seperti bola yang dihentakkan ke lantai itu. Bercampur aduk, sehingga dikatakan buah karma itu acinteya bagi masyarakat, bagi orang secara umum. Artinya apa? Tidak bisa dikatakan saya menjadi begini itu karena apa? Oleh karena terlalu kompleksnya hal, faktor yang mengkondisikan dia menjadi begitu. Demikian pula yang akan datang akan bagaimana? Ya sedikit banyak sudah terjawab. Anumodana Bante. Ya. Nah, ini termasuk Dhamma Sawana kok ya, hari Minggu pas ini ya.
Ya, kalaupun puja bakti juga kurang lebihnya sekian. Sapitiyo wiwajantu